Sekarang kita masuk pada pembahasan ahkam siyam. Terkait dengan masalah puasa, puasa itu kaum muslimin yang saya hormati dibagi dua. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Ini jelas. Kemudian puasa yang wajib itu ada 3 macam. Puasa yang wajib ada 3 macam. Yang pertama adalah wajib dikarenakan waktu puasa. Karena waktunya yang dimaukan sekarang adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Itu puasa diwajibkan karena Ramadan, waktu Ramadan. Dan yang dibahas nanti insyaallah. Yang kedua ialah puasa yang diwajibkan karena sebuah sebab, yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat yang dibahas di antaranya. Jenis yang ketiga ialah namanya puasa karena nazar. Sesuatu yang tadinya nggak wajib menjadi wajib dikarenakan nazar seseorang. Puasa nazar. Dan yang kita bahas nanti insyaallah ya Pak, ialah puasa yang pertama tadi, puasa Ramadan. Sebab yang namanya kaifiah puasa nazar, puasa kafarat sama dengan kaifiah puasa yang pada umumnya, cuma lain niatnya dan lain ketentuan hukumnya. Ini secara ringkas tentang masalah pembagian masalah puasa. Masalah yang berikutnya, setelah jelas dipastikan bahwasanya besok itu ialah Ramadan, maka masalah yang kali pertama disebutkan oleh para ulama ialah tentang masalah niat. Masalah niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, hadis nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia muttafaqun alaih. Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal sah tidaknya tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Sehingga di sini perlunya adanya yang namanya niat. Terkait dengan masalah niat, cukup panjang membahasnya di kalangan para ulama. Niat untuk puasa yang fardu, niat untuk puasa yang sunnah. Yang kita bahas sekarang niat untuk puasa Ramadan. Karena tidak hukumnya. Ini namanya pemangkasan pembahasan. Ini saya kasih isyarat. Terkait dengan masalah hukum niat untuk puasa yang fardu, di antaranya puasa Ramadan. Ini hukumnya karena Allah adalah wajib. Punya wajib. Wajib niat untuk puasa fardu Ramadan ya. Contohnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yubayyitu siyama min al-lail fala siyama lah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa bagi dia. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari sahabat Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha. Sudah dikeluarkan oleh Abu Dawud hadis nomor 2454. Ini hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama wajibnya niat di malam hari sebelum puasa Ramadan. Di malam hari yubayyin niat. Kemudian apakah ada lafaz khusus tertentu untuk niat Ramadan ini?
Ya, ini apakah melafazkan kalimat nawaitu shauma ghadin? Jawabannya adalah para ulama semuanya sepakat. Dinukil kesepakatan ini oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah dari kalangan Syafi'iyah. Saya dahulukan karena al-Batas Syafi'iyah. Dalam kitabnya Rasulun Nawair juga sebelumnya dinukil oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah dari kalangan Al-Hanabilah, ulama Hambali. Juga ulama yang lain yang membawakan kesepakatan para ulama bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. An-niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi pahami? Nah, ada pun mengeraskan niat. Ingat, mengeraskan niat. Juga para ulama sepakat. Dinukil kesepakatan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, mengeraskan niat itu hukumnya bid'ah. Mengeraskan niat itu hukumnya bid'ah. Kalau mengeraskan dengan suara yang terdengar, nawaitu shauma ghadin ila akhir. Itu bid'ah kata. Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Lalu apa hukumnya melafazkan niat? Bedakan antara melafazkan dengan mengeraskan. Kalau mengeraskan dengan suara ya kedengaran, ini melafazkan saja. Tapi yang mendengar cuma dia sendiri. Ngomong. Kalau di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih itu pendapat mayoritas ulama dari semua mazhab. Tidak ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW dalam melafazkan niat. Sehingga yang namanya niat dalam hati. Apa boleh melafazkan di hati kan? Di hati ngomong. Jadi pada dia nawa itu begitu. Tapi di hati. Jawabannya enggak. Lalu apa makna niat? Makna niat itu kaum muslimin yang saya hormati ialah infiatul qalbi, kerontak hati. Paham ya? Kerontak hati, terdorongnya hati, niatan hati, azamnya hati untuk melaksanakan sesuatu amalan. Itu namanya niat, infiatul qalbi. Terus apa bentuk niatnya itu? Niatnya itu dalam bentuk ketika Anda bangun di tengah malam, susah-susah payah, nyuruh istri kamu masak, untuk apa? Untuk sahur. Ketika kamu bangun tidur, kemudian kamu menuju ke tempat makan kamu, entah lesehan, entah di meja makan atau misalnya, kamu nyuruh istri kamu, supaya kamu masak, supaya dia masak, supaya menyiapkan sahurnya, atau kamu dibawa ke sang istri, mas sahur mas. Kemudian kamu bangun, bersih-bersih segala macam. Kemudian kamu makan sahur. Tindakan kamu itu ialah niat kamu untuk berpuasa. Jangan orang itu, karena kamu mungkin kamu ujuk-ujuk dengan tamatnya tahu-tahu berdiri, tahu-tahu duduk di meja makan, tahu-tahu makan, ngapain? Tak tahu ya, ngapain? Karena nggak mungkin. Yang namanya dalam hati, ada kompetisi. Sehingga ketika kamu sudah sahur seperti itu, sudah ngerti begitu puasa, kamu sahur untuk puasa. Ketika keesokan harinya kamu ditanya, Bapak puasa nggak Pak? Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya saya belum niat ini. Ini saya khawatir ada yang nggak beres pada itu. Ada sebuah kisah. Saya katakan khawatir karena ada kisahnya. Ada sebuah kisah kaum muslimin yang saya hormati. Ini kisah dikisahkan dari salah seorang ulama Hanabilah pada masanya, Ibnu Aqil Al-Hambali seingat saya. Kisahnya itu seorang dia dalam keadaan junub, dia harus mandi. Kemudian dia menuju ke sungai Dajjah yang di Irak itu.
Yang akan mengalir ya. Nyebur mati kru, masya Allah. Setelah itu dia bagus segala macam. Tak ragu dia sudah mandi junub atau belum. Datang mau bertanya kepada Ibn Aqil, alhamdulillah. Diceritakan dia punya kisah, minta fatwanya. Kata Ibn Aqil, jawaban saya cuma satu. Kata beliau, saya punya pendapat, kamu jangan sholat. Nah, saya itu tanya Pak Imam, saya sudah dihukumi, sudah mandi junub atau belum? Nah, kok jawabannya, engkau jangan sholat. Katanya Ibn Aqil, karena engkau itu salah. Karena kamu turut. Kalau yang begitu nggak mungkin sholat. Diangkat dengan takdir dari kamu. Jadi dia itu sudah junub, dia junub, datang ke sungai yang mengajar untuk mandi, jebur-jebur seperti itu, kok mengatakan saya belum mandi jenazah? Dan ngapain tadi itu? Karena belum memberikan jawaban yang cukup tegas, yang cukup jelas juga jawabannya. Terus gimana lagi? Kalau katakan kamu jangan sholat. Kisah yang kedua, saya bawakan. Ini saya bawakan bukan dalam rangka untuk apa. Niatan kita bukan untuk memojokkan atau menyinggung orang lain ya. Inilah dinamika Islam. Terjadi dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini disebutkan dalam kitab Syarah Al-Qawaid Al-Jami'ah. Kejadian di Masjidil Haram. Beliau ini yang menjelaskan. Ceritanya orang awam, orang ami, ilmunya nggak seberapa kata beliau. Dia mau tahu sedang diri sholat, ada orang datang. Sahabatnya, orang ini melafazkan niatnya. Saya niat nawaitu salata zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Itu kayak kemudian dia mau angkat tangan. Allah, ditahan sama orang Anda ini. Sebab Sebab, tenang Pak. Gimana lagi? Kenapa? Ada yang kurang Pak. Bapak belum menyebutkan tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, hari apa. Terkait dengan namanya niatnya tadi. Kata orang Bapak ini mau membuat suatu janjian dengan Allah atau mau ibadah. Nah, ini saya bawakan untuk menampakkan keterangan bahwasanya yang namanya niat itu di dalam hati. Tindakan kamu itu merupakan kamu sedang berniat. Jadi mudah-mudahan jangan yang tersinggung. Karena saya nggak mungkin siapa yang menyatukan terkait dengan masalah hukum syariat dalam masalah ini. Ini kesepakatan para ulama. Kemudian terkait dengan niat Ramadan, puasa Ramadan, ini kan sudah penuh ya. Niatnya itu setiap malam, ataukah cukup sekali niat untuk maraton sebulan penuh? Maraton dalam artian sekali niat di awal Ramadan cukup untuk semua sampai akhir Ramadan ataukah masing-masing tiap malam harus berniat? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang sahih insyaallah taala cukup dengan sekali niat. Sebab itu satu ibadah yang menyatu. Jika meniatkan bukan niat puasa hanya satu Ramadan, tapi kamu berniat ketika masuk Ramadan dan keesokan harinya Ramadan kamu berpuasa. Kamu niatkan amalan kamu itu untuk puasa Ramadan, puasa sebulan Ramadan.